Kepolisian Resor Pacitan menggelar rekonstruksi kasus tewasnya seorang remaja berusia 14 tahun, M. Rizky Saputra, akibat keracunan potasium sianida yang terjadi pada Jumat, 5 Januari 2024 yang lalu. Sebelumnya, usai dilakukan serangkaian penyelidikan, polisi menetapkan Ayu Vindi Amtika alias AFA yang masih tetangga korban sebagai tersangka. Agenda rekonstruksi yang digelar di dua lokasi. Lokasi pertama di rumah AFA dan yang kedua di rumah korban yang juga menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan di RT 5 RW 8 Dusun Mekarsari, Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Dalam reka ulang, AFA memperagakan 28 adegan. Adapun adegan dimulai saat tersangka AFA berada di rumah dengan menggendong anaknya. AFA kemudian mendatangi rumah Sukatmini, ibu korban, yang saat itu sedang menyapu teras rumah. AFA kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil racun jenis potasium sianida yang diletakkan di atas lemari. Dengan membawa sianida yang dibungkus daun, AFA kembali ke rumah korban melalui pintu samping dan berlanjut menuju dapur. Di sana, dia melihat ayah korban, Tuari, sedang membuat kopi. Saat ayah korban sedang ke ruangan lain, AFA kemudian memasukkan sianida ke salah satu gelas kopi yang selesai diseduh itu. Semua reka adegan itu dilakukan sambil menggendong anaknya. Kapolres Pacitan, AKBP Agung Nugroho mengatakan, kegiatan rekonstruksi ini digelar untuk memberikan gambaran yang jelas peristiwa yang merenggut nyawa pelajar MTS tersebut. Ya, baik, jadi rekonstruksi yang tadi telah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ada 28 adegan yang kita ambil, ada take-nya. Tujuannya kita melakukan rekonstruksi ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas urutan kejadian peristiwa tersebut dari mulai di awal perencanaan sampai dia melaksanakan niatnya, kemudian sampai dia terakhir. Jadi ini adalah untuk memberikan gambaran secara lengkap, secara jelas, sehingga kasus ini bisa semakin lebih jelas dengan adanya rekonstruksi sesuai dengan kejadian sungguhnya. Ada fakta baru kan? Fakta barunya masih sama seperti terakhir kemarin, jadi belum ada yang baru. Itu sudah lengkap kemarin terakhir yang sebelumnya. Dan ini kan untuk jarak dari pencurian sama pembunuhan ini kan hanya sekitar 1 hari ya, enggak sampai 1 hari ya. Sementara untuk racun sendiri itu dibeli via online. Nah itu dibelinya kapan itu? Dibelinya itu sudah Desember ya, tahun sebelumnya, jadi sudah lama. Memang dia sudah menyimpan itu sebelumnya dan dia mungkin terinspirasi dari nonton di video di YouTube, di internet. Akhirnya dia, karena dia punya bahannya itu, dia menggunakan itu. Jadi memang dibelinya jauh hari, sudah lama sebelum kejadian. Jadi masih sudah direncanakan jauh-jauh hari gitu? Ya, sudah direncanakan pada saat dia ketahuan pencurian itu. Cuman memang potasiumnya itu, sianidanya itu dia sudah miliki sebelumnya. Menurut pengakuannya mungkin dipakai untuk apa nih itu dia beli 1 tahun sebelumnya? Dia waktu itu hanya membeli, mungkin waktu itu kan racun ini ya, racun serangga untuk obat ikan, untuk potas. Jadi waktu itu belum kita inikan dia untuk apa, cuman dia sudah beli itu, kemudian dia simpan. Jadi memang tidak digunakan untuk yang lainnya. Digunakan dulu. Selanjutnya tindak lanjut dari kegiatan rekonstruksi ini nantinya apa? Ya setelah ini tentunya nanti kan sudah berproses, ini sudah kita serahkan ke kejaksaan, nanti
tahapan selanjutnya setelah ini nanti di kejaksaan dan di pengadilan. Seperti itu. Nur Azizah mengabarkan untuk pacitanku.com.